kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Kopi Kenangan, Studi Kasus Kopi Kenangan Cabang Setiabudi. Dengan saya, Anastasia, dengan NIM 2305-092061. Saya Padlan Ahmad Zaki Hasibuan, NIM 2305-092093. Saya Kahari Simbolon dengan NIM 2205-092081. Saya Raffi Oliaspa dengan NIM 230509-2013. Saya Ruth Siombing dengan NIM 2305092065. Baiklah, saya Ruth Siombing. Di sini saya akan memulai presentasi penelitian kelompok 1. Yang pertama, mengapa kami tertarik untuk meneliti penelitian tersebut? Dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat di pasar, setiap perusahaan dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber daya ekonominya dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya saing produknya dan menghadapi persaingan yang intensif. Manajemen perusahaan memantau dengan cermat pentingnya mencapai keunggulan produk dan harga dalam mengambil keputusan pembelian, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan bersaing dengan pesaing industri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana keunggulan produk dan harga memengaruhi keputusan pembelian di pasar kopi Kenangan menjadi sangat penting untuk diperoleh. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan konsumen. Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini akan memperluas wawasan peneliti tentang perilaku konsumen dalam memilih minuman kopi di pasar yang kompetitif. Sedangkan manfaat bagi konsumen yaitu konsumen akan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang bagaimana kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi penelitian kami? Beberapa komponen seperti kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen serta mempengaruhi kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen penting untuk strategi pemasaran dan bisnis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian kopi Kenangan di cabang Ruko Setiabudi Medan? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada kopi Kenangan di cabang Ruko Setiabudi Medan? Yang ketiga, mengapa meneliti objek tersebut atau di lokasi tersebut? Penelitian ini dilakukan di cabang Setiabudi Kopi Kenangan untuk memahami bagaimana kualitas produk dan harga memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Alasan pentingnya adalah untuk memberikan wawasan tentang perilaku konsumen lokal, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis tentang perilaku konsumen di industri makanan dan minuman, khususnya di pasar kopi di Indonesia. Selanjutnya, apa hipotesis penelitian ini? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada kopi Kenangan. Yang kedua, harga sangat mempengaruhi keputusan pembelian pada kopi Kenangan. Yang kelima, apa tujuan penelitian kami? Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada kopi Kenangan cabang Ruko Setiabudi Medan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada kopi Kenangan cabang Ruko Setiabudi Medan. Baik, saya Kahari Simbolon akan melanjutkan presentasi kami. 7. Dari mana tujuan ini didapatkan? Beberapa komponen seperti kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen serta pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen penting untuk strategi pemasaran dan bisnis. Kualitas produk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dalam industri minuman seperti industri kopi, kualitas rasa, aroma, dan kesegaran mempengaruhi kepuasan pelanggan dan asosiasi merek. Selain itu, dalam konteks ekonomi yang bersaing, harga memegang peran penting dalam keputusan pembelian pelanggan.
Di lingkungan pasar yang kompetitif, harga yang bersaing bisa menjadi faktor penentu yang membedakan antara merek-merek yang serupa. Dalam konteks kopi kenangan, di mana ada banyak pesaing di pasar kopi, harga yang bersaing dapat menjadi faktor penentu dalam menarik konsumen. Harga juga merupakan jumlah dari semua nilai yang ditukarkan atas manfaat-manfaat yang diperoleh konsumen karena memiliki atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Harga memainkan peran penting dalam keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Hal ini berlaku di negara-negara dunia ketiga, baik untuk kelompok sosial yang kurang beruntung maupun untuk barang dan jasa sehari-hari. 8. Metode apa yang digunakan? Mengapa menggunakan metode ini? Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih oleh Sugiono 2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas produk atau X1 dan harga atau X2. Dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian yaitu atau Y1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yang disebut accident sampling. Metode ini digunakan karena jumlah populasi yang tidak diketahui. Accidental sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. 9. Apa data primer dan sekunder penelitian ini? Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari responden yang dipilih untuk penelitian. Data primer dikumpulkan di Kopi Kenangan cabang Ruko Setiabudi Medan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Pelanggan yang pernah mengunjungi Kopi Kenangan cabang Setiabudi Medan adalah target pasar. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya atau publikasi dari berbagai organisasi yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk penelitian. Teori-teori dan data dari literatur penelitian terdahulu serta makalah dan jurnal yang relevan digunakan sebagai data sekunder untuk penelitian ini. 10. Apa teknik penarikan sampel atau penentuan informan yang digunakan? Bagaimana Anda melakukannya? Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yang disebut accidental sampling. Metode ini digunakan karena jumlah populasi yang tidak diketahui. Accidental sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. 11. Apa teknik pengumpulan data yang dilakukan? Bagaimana Anda melakukannya? Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pembagian angket atau kuesioner. Penelitian ini mengumpulkan data dengan memberikan survei kepada konsumen atau mereka yang membeli Kopi Kenangan cabang Setiabudi. Responden diminta untuk memilih dari daftar jawaban yang tersedia dalam kuesioner. 12. Skala apa yang digunakan? Mengapa itu yang digunakan dibandingkan skala yang lain? Menggunakan skala Likert adalah pilihan yang umum dan tepat untuk penelitian tentang keputusan pembelian dan preferensi konsumen. Alasannya, mudah digunakan untuk responden, memberikan ketelitian yang baik dalam pengukuran, dapat dianalisis dengan berbagai teknik statistik, dan memiliki validitas yang teruji karena popularitasnya dalam penelitian sosial dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji instrumen, yaitu uji validitas. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas dilakukan pada 100 orang dalam sampel penelitian. Dengan ukuran sampelnya adalah 100, derajat kebebasannya dihitung dengan mengurangi 2 dari jumlah sampel, sehingga derajat kebebasannya adalah 98. Nilai tingkat signifikasi yang disimbolkan oleh alfa adalah 0,05 dan diperolehlah R tabel adalah 0,196. Berdasarkan tabel 4.5 bahwa nilai R hitung dari 10 butir pernyataan kualitas produk adalah lebih dari 0,196, maka dapat dinyatakan valid. Kemudian
Kemudian pada harga adalah lebih besar dari 0,196 juga. Maka dari pernyataan 1 sampai pernyataan 7 semua dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,196. Nilai R hitung dari 11 butir pernyataan pada variabel keputusan pembelian adalah lebih besar dari 0,196. Mulai dari pernyataan 1 sampai pernyataan 11 semuanya lebih besar dari 0,196, maka dinyatakan valid. Kemudian saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Diketahui nilai Cronbach's alpha pada 28 item, yaitu keseluruhan item dari semua variabel, lebih besar dari 0,70, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah reliable. Pada variabel pertama, yaitu kualitas produk, nilai Cronbach's alpha-nya 0,872 lebih besar dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Pada variabel harga, nilai Cronbach's alpha-nya 0,833 lebih besar dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Pada variabel keputusan pembelian, nilai Cronbach's alpha-nya 0,911 yaitu lebih besar dari 0,70, maka sudah dinyatakan reliable. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Bisa dilihat pada gambar piplot di bawah ini. Titik-titik atau data sudah berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Begitu juga dengan histogram. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan output di atas, didapat bahwa diagram scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pada awal diketahui bahwa hasil signifikasi yaitu 0,006, di mana lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel memiliki distribusi tidak normal. Sehingga kami melakukan transformasi data, bentuk grafik menggambarkan kurva condong ke kanan, maka bentuk grafiknya adalah moderate negative skewness, sehingga bentuk transformasi data yang akan digunakan atau yang kami gunakan adalah SQRT K dikurang S. Kemudian kami juga membuang outliers atau data yang memiliki karakteristik jauh berbeda dari data observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Setelah melakukan analisis, kami dapat melihat bahwa subjek nomor 744155 terindikasi sebagai outliers. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov setelah melakukan transformasi data dan membuang outliers, diketahui bahwa hasil signifikasi yaitu 0,079 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel telah berdistribusi normal. Sehingga model regresi layak untuk digunakan. Saya Raffi Aliaspa dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil uji multikolineritas dari kelompok 1. Baik dari data yang diolah dari SPSS, X1 mendapatkan nilai FIF 2,677 dan nilai X2 mendapatkan nilai 2,677. Berdasarkan hasil uji multikoloneritas di atas atau di samping, diketahui bahwa nilai FIF dari variabel kualitas produk atau X1 sebesar 2,677 dan variabel harga X2 sebesar 2,677. Nilai FIF dari kedua variabel bebas tersebut di bawah angka 10, jadi tidak terdapat multikoloneritas di antara ketiga variabel bebas yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu uji autokorelasi.
Dari hasil sumber pengolahan data SPSS didapatkan Nurbin Watson atau DW sejumlah 1,817. Diketahui nilai N adalah 100, nilai DW adalah 1,817, nilai DU adalah 1,715. 4 dikurang DU. 4 dikurang nilai DU yaitu 1,715 sama dengan 2,285. Sama dengan DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 dikurang DU, yaitu sama dengan 1,715 lebih kecil dari 1,817 lebih kecil dari 2,285. Berdasarkan output data di atas dapat diketahui nilai DW sebesar 1,817 dan berdasarkan tabel didapat nilai DU sebesar 1,715. Maka dapat ditarik dari kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW lebih besar dari nilai DU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadlan. Saya Fadlan Ahmad Zakia Sibuan, NIM 230509293 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai profil responden dan analisis deskriptif, dimulai dari jenis kelamin responden. Dari hasil kuesioner yang kami sebar sebanyak 100 responden, terdapat frekuensi untuk responden laki-laki terdapat sebanyak 44 orang, yaitu 44%, dan juga perempuan sebanyak 56 orang, yaitu 56%. Dalam profil dan identitas berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa responden perempuan lebih banyak mendominasi untuk membeli kopi kenangan di kopi kenangan cabang Setiabudi. Untuk tabel usia responden. Dalam profil responden berdasarkan usia pada tabel 4.3 responden dengan tingkat usia 15-20 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 35%, dengan tingkat usia 20-25 tahun sebanyak 28 orang dengan persentase 28%, responden dengan usia 25-30 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 30%, dan responden dengan usia 30-35 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pembeli kopi kenangan di kopi kenangan cabang Setiabudi rata-rata berusia 25 sampai 30 tahun. Tabel pekerjaan responden. Dalam profil responden berdasarkan pekerjaan, responden dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sebanyak 9 orang dengan persentase 9%, responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 25 orang dengan persentase 25%, responden dengan pekerjaan wira swasta sebanyak 27 orang dengan persentase 27%, dan responden dengan pekerjaan lainnya yaitu sebanyak 39 orang dengan persentase 39%, yang digambarkan dalam diagram lingkaran seperti ini. Sekian untuk profil analisis deskriptif responden dari saya. Saya Fadlan Ahmad Zakia Sibuan akan mempresentasikan atau menjelaskan uji hipotesis kami mengenai penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu ada uji T, di mana hasil uji T ini kami peroleh dari pengolahan data di SPSS. Itu data yang ini kami masukkan di sini. Di mana dalam penelitian ini ditentukan T-tabelnya itu sebesar 1,984. Dari mana T-tabel ini didapatkan? Yaitu dari penghitungan T-tabel, yaitu DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. N itu adalah jumlah data responden, yaitu 100 orang,
dikurang K, yaitu jumlah variabel kami, ya, variabel bebas atau X, ada 2 dan dikurang 1. Yang berarti 100 dikurang 3, berarti 97. T-tabelnya ialah, kami dapatkan untuk T-tabel sebesar 1,984. Berdasarkan output uji T di atas, T hitung variabel kualitas produk adalah sebesar 5,887, lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,984. Dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh kualitas produk atau X1 secara signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu Y. Selanjutnya, untuk dari T hitung untuk harga sebesar 3,998 lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan juga bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kualitas produk, terdapat pengaruh harga secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya hasil uji F. Hasil uji F ini juga kami kelola melalui pengolahan data di SPSS, yaitu data yang ini. Di mana dalam penelitian ini F-tabel sebesar 3,09. Nilai ini didapatkan berdasarkan jumlah responden sebanyak 100 dengan jumlah variabel yang digunakan sebanyak 3 variabel. Berdasarkan hasil output tabel di atas, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,09 dan nilai F hitung sebesar 132,670. Karena nilai F hitung sebesar 132,670 lebih besar dibanding dengan nilai F tabel 3,09, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas produk X1 dan harga X2 berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda juga kami dapat dari pengolahan data di SPSS, yaitu di koefisiennya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan berikut. A sebagai konstanta, yaitu sebesar 1,116, menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas kualitas produk dan harga sama dengan 0. Maka keputusan pembelian di kopi kenangan sebesar 1,116. Koefisien regresi kualitas produk atau X1 yaitu sebesar 0,642, menunjukkan adanya hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian di kopi kenangan. Hal ini jika variabel kualitas produk naik satu satuan, maka keputusan pembelian kopi di kopi kenangan akan naik sebesar 0,642 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Untuk koefisien regresi harga memperoleh 0,630 yang menunjukkan adanya hubungan antara harga dengan keputusan pembelian di kopi kenangan. Hal ini berarti jika variabel naik satu satuan, maka keputusan pembelian kopi kenangan akan naik sebesar 0,630 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Ini merupakan tabel hasil uji determinasinya, yang kami olah juga melalui pengolahan data di SPSS. Dari output di atas diketahui nilai koefisien determinasi dari R² sebesar 0,732. Besarnya angka koefisien determinasi sama dengan 73,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kualitas produk X1 dan harga X2
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Y sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 73,2% sama dengan 26,8% dipengaruhi variabel lainnya. Sekian untuk presentasi hasil uji hipotesis dari saya. Baik, saya Raffi Oleaspa akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Ya, bab kelima, penutup. 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada bab 4 mengenai kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian kopi kenangan di cabang Setiabudi. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dicari kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk kopi kenangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan di cabang Setiabudi Medan. Yang kedua, harga kopi kenangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan di cabang Setiabudi Medan. Yang ketiga, kualitas produk kopi kenangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian kopi kenangan di cabang Setiabudi Medan. Hal ini berarti bahwa kualitas produk dan harga termasuk ke dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Meskipun di lapangan terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 5.2 Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mendapatkan saran bahwa yang pertama, selalu memberikan inovasi atau ide-ide baru dalam pembuatan produk serta terus melakukan pemantauan terhadap kualitas produk, melakukan penentuan harga dengan tepat, dan melakukan promosi yang menarik perhatian calon konsumen perusahaan. Yang kedua, sebaiknya kopi kenangan harus terus memberikan kesan yang lebih baik dan kuat terhadap konsumen agar konsumen dapat loyal terhadap kopi kenangan. Yang ketiga, kualitas produk. Harga dan promosi yang dilakukan harus terus-menerus dipertahankan dan lebih bervariasi lagi di tahun-tahun berikutnya, sehingga pangsa pasar dari kopi kenangan lebih meluas sesuai dengan visi misi perusahaan.